dan awal surat. Ada 4 cara membaca awal surat. Yang pertama adalah waqful jami'. Waqful jami' itu adalah berhenti secara keseluruhan atau waqaf secara keseluruhan. Maksudnya waqful jami' adalah memisahkan boleh seperti itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, yakni memisahkan isti'adzah dengan awal surat, dengan basmalah, ya. Memisahkan isti'adzah dengan basmalah dan menyambung antara basmalah dengan awal surah. Berarti gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu di contohnya itu salah tuh, dicoret aja kuning yang kedua, ini yang keduanya. Titik yang kedua dicoret. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Berarti ada berapa cara tadi? 1, waqaf keseluruhan. 2, wasal secara, ulangin. 1 apa? Waqaf keseluruhan atau berhenti keseluruhan. 2, wasal keseluruhan atau menyambung keseluruhan. 3, menyambung isti'adzah dan basmalah. Kemudian memotongnya di awal surat.
cara membaca dengan dua, wasal dan wakof. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Ya, itu saudara wakaf keseluruhan. Tapi secara wakaf keseluruhan, ya sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. Jadi itu adalah cara membaca, boleh pokok, boleh kosong. 3. Hukum atau cara membaca basmalah yang tidak bersurat. Yang tadi kita tahu basmalah yang bersurat, karena yang ketiga adalah membaca basmalah yang antara dua surat. Contohnya, ini yang dua, ini diperbolehkan ketiga. Contohnya yang pertama, yaitu berhenti dengan surat, kemudian basmalah di bawah surat, jadi berhenti di surat keseluruhan. Inna sya'nahu al-abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tuh. Kedua, wasal keseluruhan. Berarti enggak disebut baca. Inna syani'aka Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang kedua. Boleh silakan. Yang boleh. Yang ketiga adalah membacakan surat wakaf dengan surat, kemudian wasal antara basmalah dengan surat. Mulai lagi apa? Wakaf dengan surat, kemudian apa? Membaca basmalah dengan surat. Contohnya apa tadi ya? Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu adalah cara yang ketiga. Dan itu adalah ketiga cara yang diperbolehkan. Ada yang tidak diperbolehkan? Ada yang tidak diperbolehkan. Yakni adalah ketika menghafalkan akhir surat dengan basmalah dan wakaf pada basmalah kemudian memulai lagi pada awal surat. Ya, apa? Wasal adalah akhir surat dengan basmalah, kemudian wakaf, kemudian awal surat kandung. Yang juga langsung mulai dari awal surat. Contohnya apa? Ini sekali jadi ya. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kalau saat kita sadari, ini sering dijumpai. Apalagi kalau misalnya lagi bocor kasih barang-barang, sering dijumpai. Apalagi kalau surat keras, ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh? Tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya adalah karena basmalah adalah awal surat atau pembuka surat, fungsinya bukan penutup surat. Jadi kalau diwakafkan di akhir surat, diwakafkan di akhir surat dan memisahkan antara basmalah dan awal surat, khawatir
menjadikan basmalah sebagai penutup surah. Yaitu Al-Lamir bil Baik. Yang keempat adalah hukum yang berkaitan dengan cara membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Cara membacanya adalah tiga. Satu, waqaf pada akhir surat Al-Anfal. Silakan dibuka surat Al-Anfal. Mulai dibuka surat Al-Anfal. Lalu surat Al-Anfal awal surat At-Taubah. Waqaf keseluruhan. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, itu waqaf secara keseluruhan. Ya, itu waqaf secara keseluruhan. Jadi dia seperti pindah di suratnya. Gak usah dipindah, gak usah dipindah dengan tahu ya. Gak perlu dipindah dengan tahu. Itu apa namanya? Apa kalau di wasal berarti alimun itu takrib ketemu ba, ya. Jadi hukumnya apa? Ikhlas. Ikhlasnya kita pakai berarti. Ya, jadi mana? Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'ah. Ya, alim bara'ah. Ya, tanwin. Jadi bukan alim bar. Ya, tetap kalau di tanwin ketemu huruf balik. Kalau kamu pakai tanwin dengan huruf ba. Itu yang tidak serta ini serta ini berarti tanpa mengambil nafas. Jeda waktunya dengan mengambil 100 detik saja. Kalau 2 menit nanti lupa. Itu mengambil nafas 2 menit tuh. Sampai apa? Baik. Ya kan? Mengambil ya. Berarti gimana kalau Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atun minallah. Ya, alim. Bara'atun minallah. Ya. Jadi hanya paling sekitar 1-2 detik saja. Kalau di sini boleh. Ya, kalau di sini diperbolehkan. Gitu ya. Tapi ingat tadi, walaupun tanpa basmalah bukan berarti kemudian ditambahkan dengan ta'awudz, melainkan tanpa ta'awudz. Ya, tanpa ta'awudz. Ya. Ditanya misalnya, kenapa surah At-Taubah nggak ada basmalahnya? Itu ada 2 penjelasan. Penjelasan pertama adalah versi Utsman bin Affan, penjelasan kedua adalah versi Ali bin Abi Thalib. Sama sebenarnya tujuannya. Ya, kalau menurut Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menanyakan kepada Utsman bin Affan, kenapa Al-Qur'an tidak ditulis, kenapa At-Taubah tidak dituliskan dengan tidak dituliskan dengan basmalah? Karena kata Utsman bin Affan bahwasanya apa? Di sini kata Utsman bin Affan beliau menjelaskan pada masa Rasulullah SAW
ketika beliau mendapatkan wahyu, turun surat-surat yang ayatnya banyak. Ketika turun kepada beliau sebagian ayat, maka beliau akan memanggil sahabat pencatat Al-Quran, lalu beliau memerintahkan untuk letakkan ayat ini di surat ini, letakkan ayat ini di surat ini. Ketika turun ayat lain, beliau memerintahkan yang berikutnya. Sementara pada surah Al-Anfal termasuk surah pertama turun di Madinah. Sedangkan surah At-Taubah turun di akhir masa. Padahal isi At-Taubah mirip dengan surah Al-Anfal. Sehingga kami para sahabat menduga bahwasanya At-Taubah itu merupakan bagian dari surah Al-Anfal. Maka dapat bahwasanya At-Taubah itu dan Al-Anfal sama. Sehingga tidak perlu adanya dimulai lagi dengan seperti seolah membuka surat yang baru. Ya, seperti membuka surat yang baru. Itu ada yang berpendapat, dan itu pendapat para sahabat, ya. Dan ini pun sampai Rasulullah SAW wafat, beliau nggak menjelaskan kenapa At-Taubah itu apa namanya, tapi beliau tidak menjelaskan At-Taubah itu apakah bagian daripada Al-Anfal atau bukan, sehingga dijelaskan bahwa At-Taubah ya Taubah, Al-Anfal ya Al-Anfal, ya. Kemudian Utsman bin Affan menegaskan lagi, karena alasan inilah saya urutkan At-Taubah setelah surah Al-Anfal, dan tidak kami berikan pemisah dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan aku posisikan di 7 surat yang panjang. Ya, paham? Ya, karena ini merupakan salah satu surat yang salah 7 surat panjang, maka surah Al-Anfal merupakan masuk bagian daripada surat itu. Hadis ini dihasankan, ya, At-Tirmidzi dan Imam Ad-Dhahabi. Adapun juga penjelasan yang lain, ya, ada yang mengatakan bahwasanya At-Taubah dengan basmalah dengan At-Taubah itu beda konten. Maksudnya beda konten gimana? Digambarkan oleh dari juga Ibnu Abbas menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lima lam taktub fi bara'ati bismillahirrahmanirrahim?" Kenapa enggak ditulis bismillah sih di surat apa namanya? Bara'ah, di surat Taubah. Kata Ali bin Abi Thalib, jawabannya beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Li'anna bismillahirrahmanirrahim amanun wa bara'atu nazalat bis-sayfi laisa fiha aman." Ya, karena bismillah itu isinya damai, sedangkan surat Taubah turun ketika membawa syariat perang, dan itu tidak membawa isyarat kedamaian. Sehingga apa? Sehingga basmalah merupakan tidak menjadi pembuka daripada surat At-Taubah itu sendiri. Jadi intinya dua-duanya punya alasan. Alasan yang pertama mengatakan bahwasanya apa namanya, Al-Anfal sama At-Taubah itu mirip, jadi dianggap sama. Yang kedua, bahwasanya basmalah dengan awal dan surat At-Taubah itu beda apa? Beda konten, beda pembahasan. Kalau Bismillah itu isinya adalah kedamaian, sementara At-Taubah itu isinya adalah ajakan untuk perang, syariat untuk perang. Dan ini insya Allah dua-duanya hadis yang apa namanya bisa dipertanggungjawabkan. Fahim sampai sini? Nah, yang terakhir daripada pembahasan ini adalah hukum atau cara membaca mim pada lafaz jalalah pada surah Al-Imran. Fokus. Yang akan dibahas oleh kita pada yang kelima ini, poin kelima ini adalah mim pada alif lam mim. Nih, ya, mim yang bertemu dengan lafaz jalalah, yakni Allah. Ya, perhatikan. Alif lam mim ketemu lafaz jalalah pada surat Ali Imran. Nah, di sini ada 3 cara bacaan. Ya, ada 3 cara bacaan. Yang pertama adalah apa? Memisahkan waqaf antara alif lam mim dengan Allah, ya, dengan lafaz jalalah, dengan kadar mimnya adalah berapa? 6 harokat. Ya, wasal antara
alif lam mim dengan lafaz jalalah dengan kadar mimnya 6 harokat. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu cara yang pertama. Dan itu cara yang umum. Cara yang kedua, mewassalkan antara alif lam mim dengan lafaz jalalah. Coba perhatikan. Lafaz jalalah ini dimulai dari hamzah wasal. Ya kan? Ada hamzah wasalnya enggak? Di lafaz jalalah. Ada kan? Nah, bagaimana cara membaca hamzah wasal dari lafaz jalalah? Dengan cara mengharokatkan apa? Dengan cara diharokatkan apa? Fathah. Tanpa harus menjelaskan panjang bahwasanya ya udah tahu kalau Allah ini hamzahnya adalah apa? Fathah. Nah, gimana cara kalau kita mewasolkannya? Bagaimana cara kita mewasolkannya? Maka mewasolkannya adalah dengan menarik fathah ini ke huruf mim. Lagi-lagi, menarik fathah ini kepada huruf mim. Sehingga kalau alif lam mim ini kan gini ya, dasarnya alif lam kemudian mim. Betul? Nah, mim di sini kan artinya sukun. Ya. Nah, karena minjem fathah dari si A, maka ini akan berubah menjadi mima. Jadi apa? Mima. Sehingga bacaannya adalah yang kedua, yakni jika diwasal dalam kondisi wasal menjadikan huruf mim berharokat fathah, ya kan? Itu tulisannya gitu kan? Apa coba yang nomor 2? Mewasalkan alif lam mim dengan lafaz jalalah, kemudian dengan memanjangkan mim dengan berapa harokat? 6 harokat dan apa? Menjadikan harokat mim dengan harokat fathah. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dalam lubuk jiwa yang paling dalam, dari mana fathah berada dari si alif ini nanti ya, ntar sampai rumah bingung. Fathah dari mana? Ini dari si alif, ya, karena alif itu dia dibaca fathah. Sehingga cara membacanya wasal alif lam mim menjadi mima, kemudian Allah dengan lafaz 6 harokat. Contohnya gimana? Alif lam mim Allahu la ilaha illa, ya, mim Allah. Jadi bukan mim Allah. Nah, itu namanya apa? Jelas. Ya. Jadi itu namanya gak jelas mau wakof apa wasol sebenarnya. Kalau wakof, wasol. Kalau wakof tadi mim tak mati. Allah. Kalau mau wasol mim Allahu. Minjem si apa? Alif ini. Paham? Dipahami? Nah, cara yang ketiga sama. Wasol cuman 2 harokat. Ya, wasal cuman 2 harokat. Contohnya berarti ya udah sama saja ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, baik. Jadi pahami sampai sini. Baik. Ada berapa cara? Ada tiga cara. Ya, 3 cara.
Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Ada? Aman? Berarti semua ya? Baik. Kita masuk kepada bab yang kedua. Pemain inti pertama dialah makharijul huruf. Baca dulu. Saya baca kemudian diulangi. Babu makharijul huruf. Makharijul huruf 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة. Jadi yang tarafaihima dikasih garis, dikasih pisah. Min tarafaihima wa min batni syafah falfa ma'a tarafis thanayal musyrifah للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم
Baik. Makharij al-huruf. Makharij dari kata kharaja, yakni tempat, yakni keluar. Makharij dari kata makhrajun, makhrajun, yakni tempat keluar. Jamaknya adalah makharij, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Kenapa sih Ustaz penting huruf? Karena Al-Quran Al-Karim bagian terkecilnya atau partikel terkecil daripada Al-Quran adalah huruf. Dan partikel terkecil itulah yang menjadikan huruf, kemudian huruf bersama huruf menjadikan kata. Kata bersama kata menjadikan kalimat. Kalimat bersama kalimat menjadi ayat. Ayat bersama ayat menjadi surat. Surat bersama surat menjadi juz. Juz bersama juz juga akan menjadi apa? Satu kesatuan, yakni Al-Quran Al-Karim. Sehingga makanya barang siapa, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja, ya, man qara harfan min kitabillah, dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, dia akan dapat satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, satu huruf. Melainkan apa? Walakin, kan tetapi alifun harf, alif satu huruf, wa lamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf, dan mim satu huruf. Bayangkan, luar biasanya ini menjadi bagian penting daripada hidup kita. Sehingga bayangkan kalau antum membaca satu hari satu juz, satu hari kita bisa memurojaah misalkan 5 juz, ya. Sebulan kita bisa memurojaah misalkan sampai 10 sampai 30 juz. Nah, ini menjadi bagian daripada, ya, berapa huruf yang kita baca dan berapa kebaikan yang kita baca. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, Allah nanti akan berkata kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya, ya, naik, ya, baca dan naiklah, ya, maksudnya sesuai dengan apa yang memang kita baca, karena semakin banyak bacaan Al-Quran seseorang akan semakin baik apa pahalanya, semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Nah, ini ya, bisa dipahami? Baik. Kemudian, ya, kemudian di sini kita sampaikan, ya, makhraj, nanti kita lihat makhraj terbagi menjadi 2. Langsung saja, ya, makhraj terbagi menjadi 2. Oh, ini aja langsung kita lihat dulu, ini dulu. Kita lihat dulu huruf dan pembagiannya. Huruf dan pembagiannya. Baik. Sebelum adanya huruf hijaiyah, orang-orang Arab baca pakai huruf apa? Huruf hijaiyah itu apa? Huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu huruf yang ada dalam Al-Quran. Berarti sebelum adanya huruf hijaiyah, orang-orang Arab membaca dengan huruf apa? Nah, perhatikan. Jadi dalam huruf Arab itu terdapat 2 jenis huruf. Ini fokus nih, sini penting nih, lumayan penting. Nggak ada. Nggak ada channel lain. Huruf terbagi menjadi 2.
ya, huruf abjadiyah dan huruf hijaiyah. Perhatikan, sebelum ada, jangan dulu catat. Sebelum adanya huruf hijaiyah, sebelum ada huruf hijaiyah, maka orang-orang Arab terdahulu menggunakan huruf abjadiyah sebagai tanda baca atau cara menghitung. Ya, tanda baca atau cara baca atau cara hitung. Nah, sehingga cara bacanya orang-orang Arab terdahulu atau cara hitung orang-orang terdahulu itu dimulai dengan bagaimana cara mereka melihat huruf abjadiyahnya. Berbeda dengan huruf hijaiyah, kalau huruf hijaiyah itu diawali dengan bacaan abatasa, maka huruf abjadiyah itu diawali dengan a, ba, jim, dal. Sehingga bacaannya adalah apa? Abjad. Buka aja tuh kalau itu hordingnya buka. Kalau nggak kelihatan. Ya, apa? Hordingnya buka kalau nggak kelihatan. Abjad. Ya, a, ba, jim, dal. Sehingga bacaannya menjadi apa? Abjad. Inilah yang menyebabkan tulisannya berubah menjadi abjadiyah. Jadi adanya abjadiyah dulu apa hijaiyah dulu? Yang ada apa? Abjadiyah terlebih dahulu. Apa aja runtutannya? Nanti catat ya. Tulisannya adalah a, ba, jim, dal, abjad, abjad, hawaz, huti, kalam, kalaman, kemudian sa'fas, sa'faso, qarash, tahuz, dogo. Ulangi ya. Tulisannya apa? Abjad, hawaz, huti, kalaman, sa'fas, sa'afaso, qarashat, sahuz, sakhaza, dozo, dod, dho, ghair. Ya, ulangi lagi. Abjad, baca bareng-bareng. Abjad, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Abjad, hawaz, huti, kalaman, sa'fas, qarasht, qaf, ra, shin, ta, qarasht. Ada harta amsnya tuh ya. Takhudh. Awas tadi yang monyong yang mana? Koknya aja, zalnya balik. Takhudh. Nah, dozong. Nah, ini adalah cara bacanya orang Arab terdahulu. Dengan huruf-huruf ini, dan huruf-huruf ini adalah cara hitungnya. Gimana cara menghitungnya orang Arab terdahulu? Dari a, ba, jim, dal, ha, wa, za, ha, to, ya adalah 1 sampai 10. Berarti hamzah berapa? 1, ba, 2, jim, sampai huruf ya berapa? 10. Dari 10 ya, setelahnya maka hitungannya adalah hitungan puluhan. 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90. Qafnya adalah 100. Qafnya berapa? 100. Dari qaf ke dha hitungannya adalah ratusan. Berarti berapa? 200 dari ra, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Dan koin adalah berapa? 1000. Ya, misalkan contohnya, abi'u hadzal himar bil ghain. Ya, saya menjual keledai ini harganya ghain. Berarti berapa harganya? 1000. Ya, kalau saya menjual, ya, saya misalkan menjual HP ini dengan harga halaman. Berarti berapa? Saya menjual HP ini secara seharga kalaman. Berarti berapa kalaman? Ya tinggal dihitung aja. Kaf berapa? Kaf 20. Lam berapa? 30. Mim 40. Nun jadi berapa? Hah? 104, 140. Ya, jadi saya menjual ini dengan biaya berapa? 140. Ya. Ini apa fungsinya, Ustaz? Biar antum tahu bahwasanya sebelum ada hijaiyah ada nama huruf sebelumnya itu abjadiyah. Itu satu fungsinya. Yang kedua, fungsinya adalah nanti akan ada contoh misalkan soal dari saya. Saya mencari maksud dari dalil Fauzi. Emang ada Fauzi di 109 bait, Ustaz? Ada gak? Kalau nggak ada ya berarti antum jumlahin. Fa berapa? Fa berapa? 80. Terus waw berapa? Waw berapa? Nah, zai berapa? Zai berapa zai? 7. Ya berapa? 10. Berarti berapa jumlahnya? Berapa? 100? 103. Nah, keluarin bait ini. Keluarin bait 103 dan jelaskan maksud daripada bait 103. Paham maksudnya? Nah, silakan dicatat. Jadi kalau misalkan nanti ditanyain, coba tolong keluarin hadis dalilnya eh berapa? Contoh
Keluarin dalilnya. Hai. Hai, berapa hai? Hai. Berapa hai? Hah? 5? 15. Nah, ntar tinggal keluarin. Oh, 15 itu baitnya ini. Keluarin terus. Gitu caranya. Ya, biar ada mikir. Ngafal belum, suruh gini-gini, ya namanya juga hidup, gak apa-apa. Tapi ini penting. Nanti kalau misalkan di Saudi atau kemana-mana, antum jangan mau dibohongin orang. Ya, ya, kadang-kadang orang juga suka bohong aja sih, cuma gimana ya? Karena biasanya suka ada, misalkan contohnya dijual dengan huruf gitu. Berarti dia berarti menjual dengan jumlah abjadiyah ini, gitu. Atau misalkan plat nomor biasanya ada huruf qaf, shad, mim. Jadi tinggal dijumlahin aja itu maksudnya apa? Biasanya itu maksud nomor kendaraan, gitu. Paham? Nah, nanti minggu depan insya Allah berarti yang distorkan terlebih dahulu adalah apa? Bab muqaddimah. Kalau udah selesai muqaddimah berarti bab sifatul huruf. Keburu nggak kira-kira sifat huruf? Keburu dong, masa 5 hari tidak keburu? Bismillah insya Allah ya. Bisa kan? Bisa insya Allah ya. Semangat. Semoga Allah mudahkan. Gak butuh amin doang masalah ini. Gak cukup pakai amin. Harus diapalin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum nanti saya masih ada pengumuman. Ada yang mau tanyakan? Ya. Ini MC-nya mana sih MC? Fadol, Ustaz. Enggak. Ya. Oh. Ya. Sunnahnya ta'awudz. Sunnahnya ta'awudz cukup. Tapi dengan basmalah pun nggak jadi masalah. Ya. Tapi yang nggak boleh itu nggak pakai dua-duanya. Nah, tapi kalau misalnya basmalah doang juga boleh. Tapi yang disunnahkan lebih afdolnya adalah ta'awudz. Kalau ditambahkan basmalah juga nggak apa-apa. Dan ta'awudz doang juga nggak jadi masalah. Ya, baik. Lagi? Boleh jadi angka-angka dia. Oke. Ya. Ya. Mimnya 2 harokat. Berarti gimana? Kalau 6 harokat kan mim Allahu. Kalau 2 harokat berarti mimah gitu langsung. Jadi
Alif lam mim. Dua harokat saja. Mi-nya yang dua harokat gitu. Jadi awas, kadang-kadang ada yang salah paham nih ya. Bukan nya yang dihitung, tapi mi-nya yang dihitung ya. Kadang-kadang alif lam, lama banget di nya itu ya. Bukan itu ya, tapi yang fahamkan adalah si mad atau harokatnya gitu. Lagi tuh. Pada dasarnya kaidahnya laisa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramun ghairu malahu sabab. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada wakaf yang wajib dan tidak ada wasol yang laisa fil Qur'ani min waqfin wajib, ya tidak ada yang wakaf yang wajib dan tidak ada yang menyebabkan dia haram tanpa adanya sebab. Sehingga mau diwasol kayak gimana pun silahkan. Yang penting cara bacanya benar. Mau diwakaf dimanapun boleh. Yang penting cara bacanya benar. Gitu. Sementara berbeda kalau misalkan pertanyaannya adalah kalau ada yang baca misalkan lagi imam. Nah sekarang ini pertanyaannya, antum misalkan bagian daripada orang-orang yang membaca Al-Fatihah di sholat, basmalahnya disirkan. Gak apa-apa ya, ini kan mazhab ya. Nah, disirkan. Atau yang ada juga yang membaca basmalahnya dijaharkan. Kira-kira apa sih alasannya? Nah, pertanyaan saya itu pertanyaan. Kira-kira apa alasannya? Ada yang berpendapat Al-Fatihah basmalahnya itu disirkan dan basmalahnya dijaharkan. Kira-kira apa alasannya? Contohnya misalkan dalam mazhab Syafi'i basmalahnya jahar apa sir? Jahar, ya kan? Antum apa? Syafi'i bukan? Nggak apa-apa kalau bukan nggak apa-apa, nggak apa-apa, jangan kaget. Ya, kan kadang-kadang kita mengaku kita Syafi'i nih, tapi tipis-tipis gitu, ya. Ya, antum Syafi'i bukan? Syafi'i basmalah sir lah. Syafi'i mah jahar, ya, dijaharkan. Oh kalau jahar itu berarti apa Ustaz? Hambali jahar. Berarti antum Hambali. Tapi Syafi'i Ustaz. Ini gimana sih ceritanya, jadi sebenarnya maunya gimana? Hambali juga nggak apa-apa gitu, kenapa emang kenapa gitu ya, nggak jadi masalah. Oke, nah perbedaan pendapat tuh terjadi pada dasarnya. Sebelumnya memang ada pendapat pada hukum qiraatnya. Ahlu Madinah dan ahlu Kufah mereka mengsirkan ya bacaan basmalahnya. Dikarenakan apa? Beranggapan bahwa basmalah bukan bagian daripada suratul Fatihah. Sehingga menjadikan ayat pertama dari surah Al-Fatihah yakni apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara selain daripada itu, ahlu Makkah dan lain sebagainya, Basrah dan lain sebagainya, itu menjadikan basmalah sebagai awal bukaan surat Al-Fatihah. Dan salah satu yang kita baca yakni bacaan Imam Asim. Ya, Imam Asim merupakan ahlu Makkah, sehingga beliau membacanya dengan basmalah sebagai awal surat kan. Makanya antum kalau lihat Al-Quran basmalah jadi ayat pertama kan ya, itu karena Imam Asim menjadikan basmalah itu sebagai ayat
pertama. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi pertanyaannya? Bagaimana dengan kondisi menyambungkan siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir ayat? Untuk mazhab Syafi'i yang mengakui bahwasanya basmalah itu sebagai awal surat dan menjaharkan basmalahnya, maka tidak diperkenankan memisahkan siratal ladzina an'amta alaihim dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh. Ya, harus wasol itu. Ya, harus wasol. Oh, kalau gitu saya hambali enggak bisa begitu curang. Ya, saya mau cuma gara-gara sirat doang terus berubah jadi berubah mantap. Ya. Nah, tapi untuk kayak misalkan contohnya Ahlu Makkah, Ahlu Madinah, Imam Warsh ya khususnya adalah apa? Imam Nafi' di sini ya. Imam Nafi' apa namanya dalam hal ini eh Imam Warsh atau Imam Qalun membaca basmalah itu bukan bagian daripada Al-Qur'an, bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Nah, sehingga pengikut-pengikutnya salah satunya adalah Imam Malik. Imam Malik itu kan ahlu Madinah. Ya, Imam Malik itu ahlu Madinah dan beliau membaca dengan bacaan Imam Warsh. Ya, membaca dengan bacaan Imam Warsh. Sehingga basmalahnya tidak dibaca di awal atau disirkan. Nah, ya, disirkan. Sehingga apa berarti yang maksudnya paham ini? Sehingga boleh membaca sirat dengan sirat dan ghairil maghdubi alaihim dipisah. Jadi gimana sekarang ini kita deal-dealannya? Mau wasol mau ngokok? Ya. Kalau nggak kuat gimana? Kalau nggak kuat beda urusan. Ya, cuman masalahnya ini kan nggak mungkin nih, kayaknya kelihatan muda-muda nih memang nggak kuat nih. Ya, jadi kalau nggak kuat ini nggak ada urusan, beda urusan. Sehingga ini yang menjadi bagian daripada target kita. Ya, itu bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Gitu ya. Jadi nanti terus gimana saat nanti kita prakteknya? Kalau nanti praktek di sini sirotnya diwasal. Yang itu baca pakai riwayat Hafs kan? Ya kan? Kita baca pakai riwayat Hafs. Berarti mau nggak mau apa? Wasol dong, karena basmalahnya ada di situ gitu. Karena basmalahnya menjadi awal surat. Kenapa harus diwasol, Tat? Karena Al-Fatihah itu namanya sab'u mathani. 7. Udah nama 7 berarti nggak boleh 8. Ya. Berarti apa? Karena kalau misalkan sirotnya dipisah, ya, sirotnya dipisah, ya. Halo nih, Assalamualaikum. Mati. Mati, Tat. Iya. Kalau antum kesini nyala deh. Baik. Ya tadi ya. Kenapa berarti harus dipisah? Karena tadi kenapa nggak boleh dipisah? Karena agar menjadikan baca Al-Qur'annya adalah bacaan yang sempurna, yakni 7 potongan. Sebab kalau misalnya kita bacanya dengan bukan 7 potongan, artinya bukan 7 potongan gimana? Dengan bacaan yang salah, dengan bacaan yang misalkan jadi 8 potongan, maka sudah berubah lagi nanti menjadi namanya. Ya bukan lagi menjadi sab'u masani. Paham tuh? Ya. Barakallahu fiik.
Lagi mau tanyain? Apa Sul? Apa Klis? Kita jangan bahas fikih Klis. Bahas fikih mau satu lelanya. Udah. Ada lagi? Baik. Sebelum saya tutup, saya harap teman-teman semua, teman-teman fillah azanallahu wa iyyakum, semua menjadi bagian daripada eh, apa yang tadi disampaikan antum, cita-cita antum mendapat sanad apa tadi? Apa? Berkhidmat untuk umat. Ya, meraih sanad berkhidmat untuk umat dan ummahat. Ya, karena ibu-ibu yang penting juga nanti semakin harus banyak diajarkan juga, bapak-bapak juga, tolong juga nanti sambil belajar. Di sini, insya Allah teras Quran, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di tahun keempat kita ada grand apa ya? Mimpi besar dan saat ini sedang perjalanan, yakni adalah pembangunan pesantren. Kita sudah punya pesantren, alhamdulillah Allah izinkan untuk pengadaan pesantren di Sukabumi. Bentar lagi dibangun. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka antum semua adalah bagian daripada yang disebut sebagai Jundullah, jadi tentaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya berharap daripada antum semua ini yang disebut insya Allah akan menjadi Akademi Teras Quran di Sukabumi, letaknya ada di kota Cisaat, Kabupaten Sukabumi di ya, dan inilah tampak rencana jelek banget ya misalnya ya, kuning gitu ya, tampak rencana apa namanya bangunan atau rencana kegiatan yang akan dibangun di pesantren tahfiz Akademi Teras Quran di Sukabumi. Nah ini, maka saya minta tolong buat teman-teman fillah azanallahu wa iyyakum untuk menjadi agen kebaikan kita. Saya bukan promosi MLM ya, ini MLM kebaikan. Silakan nanti biasanya setiap hari Jumat atau setiap hari Kamis malam itu admin nge-share informasi. Tolong jangan berhenti di antum informasinya. Ya ini apa informasi baik itu wakaf dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa jadi dari share-sharean antum itulah kebaikan ratusan bahkan ribuan kebaikan mengalir. Mungkin nggak harus, jadi bukan dari nggak dari antum, bukan, nggak jadi masalah. Ya tapi dari proses antum menyampaikan kepada orang lain. Dan ini insya Allah ya rencana kami pada tahun depan kurang lebih sekitar 60 santriwan saja ya, santriwan saja dulu ya, santriwan saja yang akan kami buka untuk menjadi program pendidikan tahfiz Akademi Teras Quran sejak tingkatan mutawassithah atau tingkatan SMP. Jadi mohon pertama doa setiap tahajudnya ya, doa setiap tahajudnya semoga Allah mudahkan prosesnya. Yang kedua ya, nanti insya Allah kalau misalnya ada informasi updating wakaf dan lain sebagainya, mohon bisa jangan berhenti di antum, kita bisa saling share ya, bisa saling informasikan kepada siapapun yang mungkin insya Allah bisa juga ikutan membantu kegiatan ini. Itu saja ya. Jadi saya harapkan itu kalau memang ada yang misalkan nitip juga ke antum, ahlan, silakan bisa disampaikan pada setiap Sabtu atau Ahad yang akan datang. Pesan saya tetap dijaga semangat, tetap jaga istiqomahnya, tetap jaga kompaknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan niatan antum menjadi niatan yang lurus terus, bisa istiqomah, bisa hafal matannya, ya, bisa lulus fashatul lisannya. Udah mulai FL belum? Belum ya? Mulai FL kapan tuh? Mulai minggu depan ya? Oke, emang aneh FL dulu ya? Oh, aneh dulu ya? Oh, gitu. Ya.
Keren. Ya. Emang anak FL mulai kapan? Minggu depan? Oh gitu. Siap. Gini deh emang dasar sulit ya. Ya udah. Ya. Insyaallah itu saja. Ya saya berikan kepada panitia pada MC wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.